Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Menurut saya, hak adalah hal-hal yang seharusnya kita dapatkan, sedangkan kewajiban adalah hal-hal yang seharusnya dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Sebagai seorang mahasiswa, sudah seharusnya kita dapat mengetahui dan memahami apa saja hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hak sebagai mahasiswa adalah kita dapat menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab dalam mengkaji ilmu pengetahuan. Dan kewajibannya yaitu dapat mematuhi semua peraturan yang berlaku dalam universitas masing-masing. Untuk itu, pada sesi kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang bertema kehidupan bernegara dalam perspektif Pancasila dan hak asasi manusia. Baik, sebelum memasuki sesi selanjutnya, kita perkenalkan dulu kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Agung Agustian sebagai ketua. Saya Salsabila Almeida Setiawan. Di sini saya sebagai sekretaris. Perkenalkan, nama saya Intan Nabila Sudarja. Di sini saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Fitri Amelia Alin Sukmawati sebagai notulen. Perkenalkan, nama saya Salma Nadia sebagai penyaji. Baik, mari kita berbicara tentang HAM. HAM adalah kebebasan dan perlindungan dasar yang dimiliki setiap orang sejak lahir. HAM melekat pada diri kita semua, apapun kebangsaan, gender, orientasi seksual, suku, warna kulit, agama, kepercayaan, bahasa, maupun status dan identitas lainnya. Apakah HAM itu ada batasannya? Jawabannya ada. Ini untuk memastikan bahwa kita tak melanggar hak orang lain saat menjalankan hak kita. Tidak adanya HAM itu sama-sama merugikan dan tidak menghormati hak asasi orang lain. Selanjutnya, apa itu Komnas HAM? Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya. Komnas HAM didirikan untuk pengkajian dan penelitian, penyuluhan dan pemantauan serta mediasi. Ya, betul. Terima kasih kepada Agung yang telah menyampaikan materi mengenai Komnas HAM. Sekarang kita jadi tahu ya fungsi dari Komnas HAM itu apa, terus juga cara kerja Komnas HAM itu seperti apa. Ternyata teman-teman semua, itu sebetulnya bukan hanya peran Komnas HAM, tapi kita juga sebagai manusia bisa melakukan itu. Artinya kita bisa jadi menyadari untuk lebih sadar bahwa kita juga berhak untuk melindungi diri kita, untuk berhak untuk menjalankan hak asasi manusia kita, berhak untuk menolong orang lain yang mungkin sedang mengalami bullying, penindasan, dilakukan dengan cara diteliti dulu, kemudian kita ajak kompromi, kemudian nanti dalam bentuk mediasi dan lain sebagainya. Karena ini pun sudah tercantum dalam undang-undang, artinya sudah ada landasan hukumnya. Nah, sekarang kita akan sama-sama mengetahui kenapa sih pendidikan hak asasi manusia itu penting untuk kita. Oke, teman-teman semua, kita sekarang akan masuk pada pembahasan yang kedua mengenai pendidikan hak asasi manusia. Nah, kalau dilihat dari pengertian, pendidikan mengenai hak asasi manusia itu untuk mengurangi kekerasan. Karena sejatinya pendidikan tentang hak asasi manusia juga adalah tentang bagaimana merangkul perbedaan di masyarakat. Namun, sebetulnya kita sudah sama-sama mengetahui pengertian dari hak asasi manusia, terus juga ada landasan hukumnya yang dilindungi oleh konstitusi yang dibuktikan dengan pasal 28 Undang-Undang pada tahun 1945 hasil amandemen.
Artinya kita sudah sama-sama mengetahui nih bahwa ketika kita melakukan pelanggaran hak asasi manusia, artinya kita pun akan berurusan dengan hukum. Tapi kebanyakan dari kita merasa bahwa setelah tahu itu cukup tahu, tapi tidak dilakukan dalam kehidupan kesehari-harinya. Pasti banyak kok sekarang dalam pembulian, terus juga banyak rasisme, terus juga banyak yang mungkin kesannya itu candaan, tapi sebetulnya kan itu melanggar hak asasi manusia untuk mendapatkan kebebasan hidup di mana saja dengan damai dan tenang. Meskipun menyalurkan perkataan, terus juga kita bersuara, itu pun juga hak kita, tapi itulah kenapa hak asasi manusia itu ada batasnya, karena untuk melindungi hak asasi orang lain, agar kita tidak semena-mena bahwa oh saya bisa membuli orang ini kok karena kan saya punya hak saya kan untuk mengeluarkan suara saya, hak untuk berperilaku sesuai dengan keinginan saya. Tapi karena ada batasan hak asasi manusia, itulah yang menyadarkan kita untuk lebih menghargai hak asasi manusia orang lain, dan itu menjadi awalan untuk kita itu tidak melakukan pelanggaran, karena kita sudah sama-sama mengetahui. Dan itulah pentingnya pendidikan hak asasi manusia, untuk menyadarkan kita kalau kita sudah tak paham ilmunya, kalau kita sudah mengerti mengenai landasan hukumnya, kita sudah tahu akibat jika kita melakukan pelanggaran hak asasi manusia, itu akan lebih menyadarkan kita untuk lebih menghargai orang lain, menyadarkan diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang mungkin menyakiti orang lain. Nah, kemudian fungsi dari pendidikan HAM ini untuk apa sih selain tadi untuk menyadarkan kita? Nah, yang pertama itu kan kerangka referensi. Kita jadi mengetahui bahwa oh ternyata dalam undang-undang pun ada pasalnya loh kalau misalnya kita melanggar atau melakukan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia seperti bullying, rasisme, atau mungkin pembunuhan dan lain yang bersifat pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat berat ataupun ringan gitu. Kemudian juga setelah kita mengetahui dari fungsi pendidikan hak asasi manusia, kita akan menjadi kritis dalam mengkaji sikap dan perilaku kita agar kita lebih menghargai orang lain, kemudian agar kita melakukan peran sebagaimana mestinya agar tidak merugikan orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Terus juga untuk mentransformasikan dalam kehidupan. Artinya setelah kita mengetahui ilmu-ilmu pengetahuan tadi diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terus juga kita menjadi contoh, karena kita sudah dewasa, sudah besar, harus mencontohkan, harus jadi contoh yang baik untuk masyarakat. Karena kan sejatinya kita yang sekolah tinggi-tinggi buat apa kalau kita sama saja dengan mereka yang tidak sekolah. Harus punya perbedaan dan minimal bisa mencerminkan hal-hal yang baik, meskipun tidak sepenuhnya diri kita baik, karena sama-sama sedang belajar. Terus juga untuk meningkatkan perdamaian, harmonisasi sosial, penghargaan terhadap hak orang-orang lain. Nah, itu tadi orang lain. Nah, itu tadi dari fungsi pendidikan hak asasi manusia. Terus kenapa sih pendidikan hak asasi manusia ini sangat penting gitu? Lagi-lagi jika membahas kenapa pendidikan hak asasi manusia itu penting, karena itu adalah hak mereka untuk meningkatkan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Kemudian juga karena nilai-nilai hak asasi manusia itu diakui secara universal, artinya menyeluruh. Yang ketiganya, kenapa hak asasi manusia penting? Untuk mendorong perkembangan harga diri dan partisipasi aktif. Dan yang terakhir adalah untuk memperkuat perilaku positif. Karena setelah kita mengetahui ilmunya, setelah kita mengetahui dasar hukumnya, kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menjadi contoh, dan kita setelah kita mencontohkan itu kan bisa menjadi bukan kesadaran sih, iya lebih ke awareness kita untuk orang lain juga mencontoh saya, artinya saya harus berlaku baik, jangan mencontohkan hal-hal buruk yang nantinya akan merugikan diri kita sendiri gitu. Mari sama-sama untuk menghargai hak asasi orang lain dari
dari mulai hal-hal terkecil dahulu. Nah, teman-teman semua tadi sudah dibahas mengenai Komnas HAM, terus pengertian dari hak asasi manusia, terus juga yang sudah saya sampaikan barusan mengenai pentingnya pendidikan hak asasi manusia. Sekarang kalau misalnya kita sudah mengetahui ilmunya, kita sudah tahu kalau di negeri ini itu ada Komnas HAM, kita sudah tahu kalau hak asasi manusia itu ada landasan hukum, kemudian kita sesuai judul tadi bahwa kehidupan bernegara dalam perspektif Pancasila dan hak asasi manusia. Nah, kita sekarang akan sama-sama mengetahui ada nggak sih sebetulnya pelanggaran yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia yang berkaitan dengan Pancasila. Nah, setelah ini akan disampaikan oleh teman saya yang bernama Emil mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Kepadanya saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran penegakan HAM. Nah, pelanggaran HAM itu sendiri merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan, baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain, tanpa ada dasar dan alasan rasional yang menjadi pijakan. Menurut pakar hukum Adnan Buyung Nasution, pelanggaran HAM dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan. 1. Kejahatan terhadap kemanusiaan. 2. Kejahatan terhadap integritas orang. 3. Tindak kekerasan terhadap hak sipil dan politik. 4. Tindakan kekerasan terhadap hak sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, penegakan hukumnya, HAM tidak akan bermakna dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat apabila tidak ditunjang dengan penegakan hukum dalam bidangnya. Oleh karena itu harus diciptakan budaya hukum. Tanpa budaya hukum, mudah terjadi pelanggaran hukum dalam masyarakat. Langkah awal yang harus diciptakan untuk menuju budaya hukum adalah membangun kesadaran hukum dalam masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang penegakan hak asasi manusia. Penegakan hak asasi manusia merupakan cerminan atau perwujudan dari sila Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Penegakan hak asasi manusia terjadi karena adanya pelanggaran hukum yang dilakukan. Penegakan hak asasi manusia juga merupakan tugas seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya tugas bagi lembaga negara saja. Semua lapisan masyarakat tersebut diharapkan dapat bekerja sama dan saling membantu dalam menjamin hak asasi manusia demi tercapainya mewujudkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, dan terciptanya masyarakat yang sejahtera. Salah satu contoh upaya penindakannya yaitu penerimaan pengaduan korban pelanggaran hak asasi manusia dan menyelesaikan perkaranya tersebut melalui peradilan HAM. Deklarasi Universal HAM merupakan respon atas banyaknya dehumanisasi. Pelanggaran HAM dapat dilihat dari kekejaman Perang Dunia II dari tahun 1939 hingga 1945. Sepanjang sejarah manusia selalu ada penjajahan, pembudakan, dan pembantaian terhadap sesama manusia. Hal ini yang memberlatar belakangi lahirnya DUHAM. Deklarasi Universal HAM yaitu DUHAM mengandung 30 pasal, menjadi standar umum keberhasilan semua bangsa dan negara agar setiap orang dan badan dalam masyarakat senantiasa mengingat deklarasinya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai presentasi kali ini, disampaikan dengan baik dan lancar. Sekarang kita sama-sama mengetahui ya perspektif antara Pancasila atau korelasi antara Pancasila dan hak asasi manusia itu seperti apa. Tadi sudah dibahas di awal mengenai pengertian hak asasi manusia, terus juga di negeri ini ada Komnas HAM, terus juga pentingnya pendidikan hak asasi manusia, kemudian ada pelanggaran mengenai hak asasi manusia yang tidak hanya pelanggaran ringan tapi juga ada pelanggaran berat, dan korupsi juga termasuk ternyata ya. Terus juga kasus-kasus yang terjadi
dari tahun-tahun dahulu gitu, sebelum tahun ini ternyata banyak sekali kasus-kasus berat yang mungkin belum terselesaikan gitu. Kemudian kan di zaman sekarang juga banyak sekali ya kasus-kasus ringan yang dianggap seperti sudah menjadi hal biasa gitu, padahal tidak bisa dibiasakan saja, karena kan nanti ini menjadi sebuah kebiasaan atau stigma yang menjadi hal yang di masyarakat itu menjadi hal yang biasa gitu. Nah, untuk itu kecil ataupun berat sebuah pelanggaran hak asasi manusia itu harus tetap diusut tuntas gitu. Nah, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila dalam penyampaian dan penyajian banyak salah-salah kata. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan dan menyimak materi dari kelompok 3 mengenai kehidupan bernegara dalam perspektif Pancasila dan hak asasi manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.